Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sillaha wa rasulahu fala yadurru illa nafsah wa la yadurru Allaha syai'a. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Maka beliau berkata, fanzur rahimakallah kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan fala ta'jalanna. Perhatikanlah, semoga Allah merahmati engkau. Setiap ucapan yang engkau dengar, khususnya dari orang-orang yang sezaman denganmu, fala ta'jalanna, maka janganlah engkau tergesa-gesa, jangan engkau terburu-buru. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, dan janganlah engkau sekali-kali masuk, ikut campur dalam ucapan-ucapan tersebut sedikit pun. Hatta tas'ala wa tanzura, sampai engkau bertanya dan engkau amati, engkau cermati. Hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, apakah di dalam perkataan tersebut ada seorang sahabat Nabi yang berbicara tentangnya, au ahadun minal ulama, ataukah ada seorang dari kalangan para ulama yang berbicara tentangnya. Kalau seandainya engkau dalam proses berthalibul ilmi, belajar ilmu din, itu sikap yang harus engkau tanamkan pada dirimu, itu sikap yang tidak boleh tergesa-gesa. Pertama, jangan tergesa-gesa. Ketika engkau mendengarkan suatu pendapat, engkau mendengarkan pembicaraan, ini pendapat fulan, ini pendapat fulan, orang-orang sedang berbicara tentang suatu permasalahan, topik-topik yang lagi tren, khususnya pada zamanmu ini, di zaman Imam Al-Barbahari, zaman yang masih dekat dengan ilmu, tapi beliau sudah mengatakan demikian. Apalagi di zaman kita ini, zaman yang sarana-sarana untuk
untuk menyebarkan berbagai macam propaganda itu luas dan terbuka. Apakah risalah-risalah, majalah-majalah, buku-buku, rekaman-rekaman ini mudah didapati dan mudah disebarkan. Maka pada zaman yang seperti ini lebih-lebih lagi jangan engkau tergesa-gesa. Kalau engkau dengarkan suatu pendapat, engkau dapati suatu pembicaraan, maka engkau amati, engkau perhatikan apakah pendapat-pendapat yang dikeluarkan itu pernah diucapkan oleh para sahabat atau tidak. Minimal satu orang sahabat, minimal. Kalau ternyata engkau tidak mendapatkan, engkau cari lagi informasi, engkau tasabbut, engkau mempelajari lagi, apakah memang ada di antara para ulama yang muktabar yang menyampaikan ucapan-ucapan seperti itu atau tidak. Nah, begitu bimbingan Imam Al-Barbahari rahimahullah kepada kita. Kemudian beliau mengatakan, fa in asabta fihi atharan anhum, dan jika engkau mendapati dalam pendapat itu athar, yakni ada riwayat yang sahih, apakah dari kalangan para sahabat ataukah dari kalangan para a'immatul huda. Kalau engkau dapati ada keterangan dari mereka tentang masalah tersebut, fatamassak bih, maka berpegang teguhlah dengannya. Ini berarti Imam Al-Barbahari membimbing kita supaya jangan keluar dari perjalanan para salaf. Dan beliau mewanti-wanti kita dari berbagai macam hal-hal yang baru yang ada di kalangan para salaf. Sebab itu para ulama mengatakan sebaik-baik perkara adalah man salaf, adalah perkara yang ada pada orang-orang yang terdahulu. Dan sejelek-jeleknya perkara adalah man khalaf, adalah perkara yang ada pada orang-orang belakangan. Orang-orang yang tidak mengambil ilmu mereka dari kalangan para salaf. Nah, kemudian Imam Al-Barbahari menyebutkan, wala tujawizhu li syai'in, dan kalau sekiranya engkau sudah dapati bahwa ada keterangan dalam hal itu dari kalangan para salaf, berpegang teguh dengannya dan jangan engkau meninggalkannya, jangan engkau melewatinya, jangan engkau melampuinya, li syai'in, karena suatu perkara tertentu. Ada suatu sebab tertentu, lebih-lebih sebab hawa nafsu. Karena rasa hawa nafsu, akhirnya engkau sudah mengetahui bahwa ini adalah perjalanan para salaf. Engkau sudah mengetahui keterangannya bahwa para imam mengatakan demikian, para salaf mengatakan demikian, tapi karena tidak sesuai dengan kebutuhan hawa nafsumu, sehingga engkau melewatinya. Engkau tidak berpegang dengannya dan engkau tidak beragama dengannya. Engkau meninggalkannya karena dorongan hawa nafsu atau suatu perkara apapun. Jangan, kata Imam Al-Barbahari, fala takhtar alaihi syai'an, dan jangan engkau memilih pilihan yang lain di atas pilihan tersebut. Kalau seandainya engkau telah mendapati perjalanan para salaf, engkau telah mendapati keterangan-keterangan para salaf dalam suatu permasalahan, maka jangan engkau memilih pendapat yang lain selain daripada pendapat tersebut. Subhanallah. Begitu para ulama sangat mewanti-wantikan kita dari menyimpang dari perjalanan para salaf. Kemudian beliau mengatakan fatasquta finnar, karena nanti engkau jatuh di dalam neraka. Kalau engkau menyimpang dari perjalanan para salaf, nanti engkau menyimpang dan engkau akhirnya jatuh di dalam neraka. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini mengisyaratkan kepada kita terhadap hadis yang ma'ruf,
yang masyhur, yaitu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di neraka. Kalau engkau telah menyimpang, engkau telah terjatuh dalam kesesatan, engkau telah berjalan menurut jalannya yang sesat, menyimpang dari al-haq, maka tidak ada pilihan lain kecuali tasquta finnar. Engkau akan jatuh di dalam neraka. Demikian ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu kita lihat penjelasan Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah. Asy-Syaikh Shalih berkata, la tasta'jil fima tasma'u minan nasi khususan 'inda ta'akhkhuriz zaman. Jangan engkau terburu-buru pada setiap perkara yang engkau dengar, terkhususnya di akhir zaman ini, di akhir zaman. Wa kathrati man yatakallamu wa yufti wa yantasibu lil 'ilmi wal qawl, khususan lamma jaddat wasailu al-i'lam. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa kathrati man yatakallam. Di akhir zaman ini, di saat banyaknya orang-orang yang berbicara tentang urusan agama, dan yufti, banyak orang yang berfatwa. Banyak kita lihat orang-orang, banyak bermunculan orang-orang yang berbicara tentang agama, banyak yang mengeluarkan qaul-qaul, banyak yang mengeluarkan fatwa-fatwa, ya. Nah, wa yantasibu lil ilmi wal qaul, dan dia menisbatkan itu bahwa semua yang dia bicara itu adalah atas nama ilmu. Ketika dia berfatwa, ketika dia berbicara, dan dia menisbatkannya semua bahwa itu adalah ilmu, dia menisbatkannya atas nama ilmu. Kalau antum lihat sekarang ini, masya Allah, di dunia asyabakah, di internetan, antum dapatkan semua orang ngobrol tentang agama. Apalagi kalau ada suatu topik yang lagi tren, wah, semua komentar, ya, komentar. Pokoknya yang penting komentar, dari mana dapatkannya, kopas dari mana nggak penting, yang penting komentar tentang agama. Ini musibah. Maka Syekh mengatakan, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, khususan lamma jaddat wasailul i'lam, terkhususnya ketika didapati banyak sarana-sarana untuk mengumumkan berbagai macam perkara itu, untuk menyebarkan berbagai macam perkara tersebut. Kita lihat banyak sarana internetan, sarana televisi. Orang ada buat program-program sunnah, buat lagi TV apa, buat lagi majalah apa, koran, risalah, dan seterusnya. Ini semua ketika zaman telah demikian, maka la tasta'jil, jangan engkau terburu-buru. Kenapa ya kawan? Karena memang di antaranya setiap kebatilan itu selalu dia tampil dengan tipe yang paling indah. Setiap kebatilan tampil dengan tipe yang paling indah dan tampil dengan tipe yang memikat hati. Maka dari itu penyair pernah berkata kepada kita, pada ucapan yang indah itu, pada ucapan yang menipu itu ada keindahan untuk melegalkan kebatilan. Setiap ucapan yang menipu itu ada keindahan untuk melegalkan kebatilan. Jadi kalau antum melihat orang yang banyak untuk beralibi, seorang yang banyak beralibi, itu pada hakikatnya dia sedang berusaha untuk menutupi
kekurangan yang ada pada dirinya. Kalau antum melihat ada perselisihan di antara dua orang, kemudian yang satu orang cenderung tenang, yang satu orang yang berkoar-koar ke sana kemari. Pada hakikatnya orang yang sedang berkoar-koar itu, dia sedang melakukan upaya untuk menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Itu hakikatnya. Penyair pernah berkata kepada kita bahwasanya fi zukhrufil qawli tazyinun li batili. Pada ucapan yang dusta itu ada keindahan untuk melegalkan kebatilan. Maka dari itu sangat sayang di zaman ini orang-orang, bahkan sampai di antara manusia ini ada yang mempelajari ilmu tata cara berkomunikasi yang bagus. Ilmu tata cara berkomunikasi yang bagus. Sehingga kita tidak lihat, jarang ada pejabat-pejabat dia punya juru bicara. Sehingga kebatilan pun dapat diputar sedemikian rupa dengan keindahan berretorika, dengan cara berargumen yang bagus, kemudian dapat dibalikkan kebatilan itu seolah-olah menjadi al-haq. Maka dari itu Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan kepada kita dalam menyampaikan kebenaran itu, kata beliau, al-hakim la yumani wa la yudar. Seorang yang bijak itu tidak berdebat kusir dan tidak banyak beralibi. Orang yang bijak itu tidak banyak debat kusir dan tidak banyak beralibi, kata Imam Hasan Al-Basri. Hikmatuhu, adapun ilmunya itu, yash'uruha, dia menyebarkannya apa adanya. Dia menyampaikan ilmu itu apa adanya, tanpa harus mempelajari cara berkomunikasi yang baik. Para ulama di zaman dulu mereka tidak mempelajari cara berkomunikasi yang baik. Keilmuan yang ada pada mereka dicatat apa adanya, disampaikan apa adanya. Kemudian kata beliau, in qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Kalau seandainya engkau sudah menyampaikan al-haq itu apa adanya, dengan penjelasan yang baik, dengan lisan yang bagus, tutur kata yang santun, tanpa banyak berdebat dan tanpa banyak beralibi, kalau sekiranya diterima maka pujilah Allah, dan jika ditolak maka pujilah Allah. Bimbingan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. In qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Kalau diterima pujilah Allah, kalau ditolak pun pujilah Allah. Kan al-hidayatu min Allah. Hidayah itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Hatta Nabi sekalipun Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang engkau cintai. Kalau engkau tidak sanggup untuk itu, ya sudah, sampaikan kebenaran apa adanya. Masalah diterima dan tidak itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Adalah hak Allah. Kenapa? Karena idza arada man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah berkehendak padanya suatu kebaikan, Allah akan memberikan dia kefakihan dalam agama. Ini semua tidak terlepas dari hidayah Allah. Jadi seseorang menerima hidayah bukan karena kehebatan kita, tidak, bukan karena pandainya kita dalam menyampaikan bahasa, tidak, tetapi orang menerima hidayah itu karena Allah Azza wa Jalla, karena Allah menghendaki pada dirinya kebaikan sehingga Allah jadikan dia faqih dalam agama. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, di antara tanda-tanda seseorang itu jauh dari kebaikan adalah orang itu tidak paham dalam permasalahan agama. Jadi kalau Allah tidak menghendaki seseorang kebaikan, bagaimanapun upaya yang engkau lakukan, tetap saja dia tidak akan bisa menerima kebaikan.
Maka dari itu Imam Hasan Al-Basri sekali lagi mengatakan kepada kita, Al-Hakim la yumari wa la yuda. Seorang yang bijak itu tidak debat kusir dan tidak banyak beralibi, tidak banyak berretorika. Kata Imam Hasan Al-Basri, ilmunya dia sampaikan apa adanya. In qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Kalau diterima dia memuji Allah, dan kalau ditolak pun dia memuji Allah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wantikan kita dari permasalahan tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Umar, yaitu Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, "Inna minal bayani la sihran." Sesungguhnya banyak berretorika itu adalah sihir. Banyak berretorika itu adalah sihir. Karena memang orang yang pandai berretorika, itu yang salah bisa jadi benar, yang batil bisa jadi hak, yang halal bisa jadi haram, yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa jadi salah, dengan kemampuan apa? Berretorika. Maka dari itu Rasulullah memperingatkan kita dari hal ini dengan sabda beliau, "Inna minal bayani la sihran." Banyak berretorika itu adalah sihir. Hati-hati. Orang akan tertipu, terpesona. Maka dari itu datang dalam hadisnya yang lain dari sahabat Abdullah bin Amr yang disahihkan oleh Imam Abu Hatim di dalam Al-Ilal, bahwa Rasulullah bersabda, "Inna Allah yubghidul baligha minar rijal." Sesungguhnya Allah membenci orang yang banyak berretorika. Alladhi yatakhallilu alladhi yatakhallalu bi lisanihi kama yatakhallalu al-baqaratu bi lisaniha. Yaitu orang yang pandai mempermainkan lidahnya sebagaimana sapi yang pandai memainkan lidahnya. Antum lihat sapi dalam memainkan lidah itu lincah sekali, gesit, cepat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang demikian. Orang yang pandai mempermainkan lidahnya sama seperti sapi yang pandai memainkan lidahnya. Orang yang pandai untuk banyak berretorika, Allah Subhanahu wa taala membenci. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebab itu Rasulullah membimbing kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Beliau mengatakan dalam hadisnya yang lain, "As-samatun najah." Diam itu adalah keselamatan. Maka dari itu, bayangkan kalau semua orang berbicara, semua orang mengeluarkan pendapatnya, terlebih-lebih lagi dalam hal-hal yang merupakan kekhususan para ulama, subhanallah, hancur agama ini. Kita dapati orang-orang, para penuntut ilmu pemula, berbicara lebih banyak tentang permasalahan agama ketimbang para ulama yang memang adalah itu fak mereka, itu fam mereka. Yang seharusnya lebih banyak berbicara dalam permasalahan agama adalah para ulama, akan tetapi kita mendapati yang lebih banyak berbicara dalam masalah agama adalah para penuntut ilmu pemula. Ini menyebabkan terjadinya kerusakan dalam permasalahan agama. Inilah yang diwanti-wantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Wa yuntiqur ruwaibidah." Di akhir zaman itu,
zaman yang sudah penuh dengan berbagai macam fitnah, maka para Ruwaibidah pun berbicara. Qila wa ma Ruwaibidah ya Rasulullah. Para sahabat pun bertanya, apa yang dimaksudkan dengan Ruwaibidah ya Rasulullah? Beliau mengatakan alladzi tafiu yatakallam fi amril ammah, yaitu orang-orang dungu, orang-orang yang tidak punya basic pendidikan agama, tidak pernah belajar agama, mereka berbicara tentang urusan-urusan besar dari masalah agama ini. Ini Ruwaibidah kata Rasulullah. Nah, kalau zaman sudah demikian, maka sebagai seorang penuntut ilmu, la tasta'jil, engkau tidak boleh tergesa-gesa. Setiap pertikaian, setiap perselisihan, setiap permasalahan yang ada dan dilemparkan ke hadapan para penuntut ilmu, wajib bagi para penuntut ilmu yang harus dia lakukan pertama-tama adalah menahan dirinya sebelum dia mengetahui dengan jelas hakikat dari permasalahan tersebut. Nah, bagaimana dia mengetahui dengan jelas hakikat permasalahan itu? Tidak lain kecuali dia harus mencari tahu. Dia harus tatabbut. Kemudian dia harus iqamatul hujjah. Kemudian dengan itu dia menelitinya, membahasnya, dan dia mencari di antara permasalahan-permasalahan itu mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Kemudian itulah yang dia pegang, dan itulah yang kemudian dia yakini. Namun sekali lagi, sayang seribu sayang, di zaman sekarang ini lidah itu memang tidak bertulang, dan tidak adanya tatsabbut, tidak adanya tabayyun, dan tidak adanya wara dari kalangan para penuntut ilmu, imma tullabul ilmi wa imma asatiduhu. Tidak ada tatsabbut, tidak ada tabayyun, dan tidak ada wara, kehati-hatian, baik dari kalangan para penuntut ilmu maupun para asatidah mereka. Sehingga kita terkadang mendapati salah seorang asatidah dengan begitu terburu-burunya dia berbicara tentang suatu perkara, dengan begitu terburu-burunya dia memvonis suatu perkara, dan kemudian setelah dia memvonis, dia menutup dirinya sehingga tidak mau lagi menerima masukan-masukan dari tempat lain. Ini yang kemudian membuat dakwah ini semakin hari bukan semakin mengerucut, akan tetapi semakin hari semakin membesar. Ruang khilaf, ruang tafarruq, perpecahan, ruang ikhtilaf yang ada di dalamnya itu semakin hari semakin membesar. Maka dari itu, bukannya tidak ada khilaf, atau bukannya khilaf itu baru terjadi di zaman kita, tidak. Khilaf itu sudah terjadi sejak zaman dulu kala. Di zaman para sahabat sudah ada khilaf yang bersifat ijtihadiyah, sudah ada. Tetapi jiwa mereka begitu besar, sehingga setiap orang yang ketika sampai kepadanya keterangan-keterangan, sampai kepadanya nas-nas, maka dia berjiwa besar, dia tinggalkan apa yang telah dia yakini dan dia kembali kepada nas. Inilah sehingga perselisihan di antara mereka tidak membesar, akan tetapi mengerucut. Karena apa? Karena mereka semua mempunyai semangat untuk meninggalkan seruan kepada hawa nafsu dan kembali kepada nas. Taruhlah perselisihan yang terjadi di antara Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika itu, di mana Ali bin Abi Thalib mengumumkan untuk menggali parit di permukaan kota Kufa, di gerbang kota Kufa, kumpulkan kayu bakar dan mencari orang-orang pengikutnya Abdullah bin Sabah, Syiah Rafidah, ditangkap dan dikumpulkan lalu diminta bertobat. Adapun Abdullah bin Sabah al-Himyari lari entah kemana, kabur. Dan para pengikutnya ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib dan dimintakan untuk bertobat, tetapi mereka tidak mau, lalu dimasukkan ke dalam
apa pari yang dibakar dengan kayu tersebut, dilemparkan ke dalam api. Berita ini sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Apa kata Ibnu Abbas? Adapun saya tidak membakar mereka. Saya akan membunuh mereka, tetapi tidak membakar mereka. Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membunuh atau menghukum dengan api kecuali penguasa api. Khilaf atau tidak? Khilaf. Tetapi apakah kemudian khilaf di antara mereka meruncing? Jelas-jelas ijtihad Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yukhalifun nas, menyelisihi nas. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu hanya menyampaikan keterangan dan dia tidak mentahdzir Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. La, tidak. Tapi dia juga tidak mendiamkannya, tetap dia punya kewajiban untuk mengingkari kemungkaran, tetapi tidak ada padanya tahdzir. Maka dari itu tidak setiap kesalahan itu mesti ditahdzir, tidak. Tidak setiap kesalahan itu harus dihajar, tidak. Ditahdzir boleh. Tahdzir artinya memberikan peringatan keras bahwa ini menyelisih al-haq, boleh. Tapi bukan diboikot, tidak. Tidak setiap kesalahan mesti diboikot, tidak. Apakah para a'imah memboikot Ibnu Hazm rahimahullah? Apa yang antum ketahui dari Ibnu Hazm? Ibnu Hazm rahimahullah menghalalkan musik. Apakah ada para a'imah min a'immati ahli sunnah mereka menghajar Ibnu Hazm? Mereka menghajar kitab Al-Muhalla? Tidak boleh mempelajari Al-Muhalla? Ada? Tidak ada. Bahkan para ulama ahli sunnah menyarankan dan membimbing para penuntut ilmu untuk merujuk kepada kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm rahimahullah. Mereka memperingati ia. Mereka menjelaskan tentang haramnya musik. Mereka menjelaskan tentang kesalahan pendapatnya, ijtihadnya Ibnu Hazm, iya, tapi mereka tidak memboikotnya. Memang seorang wajib untuk menyampaikan kebenaran. Tidak boleh diam ketika adanya suatu penyimpangan. Orang yang mengetahuinya tidak boleh diam. Dia wajib berbicara, tetapi dia tidak kemudian serta-merta wajib untuk memboikot. Ini ada dawabit. Nah, dawabit ini, aturan-aturan ini, kaidah-kaidah ini kalau tidak diindahkan, terjadilah apa yang terjadi. Kita lihat kemudian perselisihan antara Ibnu Mas'ud dengan Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan di Mina di akhir-akhir masa pemerintahannya, beliau melakukan sholat secara tamam, sempurna. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Hal ini diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan antum pada awal-awal pemerintahanmu, sholat di sini ini adalah asar. Kenapa engkau melengkapkan sholat di sini? Menyelisihi petunjuk Rasulullah. Utsman bin Affan menyatakan, saya di akhir pemerintahan ini, saat sekarang ini kaum muslimin telah banyak. Orang-orang dari pelosok-pelosok berbagai macam penjuru dunia ini datang berhaji. Datang ke wilayah ini pada saat musim haji saja. Saya khawatir kalau mereka melihat amalan kita seperti ini, saya khawatir mereka berpikir bahwa sholat zuhur itu cuma 2 rakaat saja. Maka di sini saya sholat. Ibnu Mas'ud pun sholat di belakang Utsman bin Affan. Murid-murid Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, engkau berselisih dengannya, kenapa engkau sholat di belakangnya? Engkau kan tidak meyakini pendapat yang dia yakini. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ikhtilafu syar. Perselisihan itu adalah jelek. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Subhanallah.
Karena memang ini adalah ikhtilaf yang al-adillatu tusabu fiha. Dalil-dalil membolehkannya. Nah, maka dari itu ikhwan, la tasta'jil. Tidak boleh engkau terburu-buru. Tidak boleh terburu-buru, apalagi memvonis, apalagi berbicara tentang kehormatan seseorang. La yajuz. Nanti kita dapatkan pada pembahasan berikutnya, Imam Al-Barbahari membimbing kita bagaimana menyikapi kesalahan seorang alim. Nah, kemudian ini Imam Al-Barbahari menasihatkan kepada kita di poin ini bahwa sebagai seorang thalibul ilmi itu harus bersikap ilmiah. Seorang thalibul ilmi harus bersikap ilmiah, harus kembali kepada sumber hukum dari agama ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijma, kemudian qiyas. Meskipun qiyas ini ada khilaf di antara para ulama, namun jumhur ulama mengatakan qiyas bisa menjadi dasar hukum. Ada sebahagian para ulama menolak qiyas, seperti Ibnu Hazm, Daud Al-Dhahiri dan yang lainnya. Namun pendapat yang rajih, yang ana yakini, qiyas menjadi dasar hukum, tetapi tingkatannya adalah tingkatan yang terakhir. Apabila tidak didapati nas Al-Quran atau Sunnah, apabila tidak didapati ijma, maka boleh berhujjah dengan qiyas. Ini pun apabila qiyas yang sahih, qiyas yang memenuhi syarat-syarat qiyas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya pengetahuan pasti, tidak punya dasar ilmiah tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu akan ditanya oleh Allah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita supaya bersikap ilmiah. Maka dari itu Imam Syafi'i juga mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengambil pendapat salah seorang di antara kami selama dia belum tahu dari mana kami mengambil pendapat itu. Dalam hadis lain ketika beliau berbicara tentang hadis khat, garis menjadi sutra, kata Imam Syafi'i, kalau seandainya hadis itu sahih, aku akan beramal dengan. Ini berarti sikap ilmiah Imam Syafi'i untuk kembali kepada nas. Bahkan kalau kita mempelajari kitab-kitab fikih besar di kalangan para ulama terdahulu, kita dapati para ulama mempunyai pendapat-pendapat yang kontradiksi dalam satu masalah. Imam Syafi'i mempunyai qaul qadim, kemudian adanya qaul jadid, pendapat-pendapat baru yang meralat pendapat-pendapat lamanya. Ini menunjukkan kepada kita apa? Semangat mereka untuk kembali kepada nas. Bukan mereka tetap mempertahankan apa yang ada pada diri mereka, tidak. Begitu juga kita dapati Imam Ahmad selalu mempunyai dua pendapat, bahkan sampai tiga pendapat dalam satu masalah yang sama. Nah, al-muhim, permasalahan ini jangan terburu-buru dalam permasalahan agama terhadap setiap komentar, apalagi komentar-komentar dalam permasalahan hukum. Hendaklah seseorang bersikap tidak tergesa-gesa dan dia bersikap ilmiah, mencari tahu setiap permasalahan sebelum dia menjadikannya sebagai suatu keyakinan. Nah, dan seseorang hendaklah berlapang dada ketika ternyata apa yang dia yakini itu keliru atau lemah, dia wajib untuk meninggalkannya dengan segera, dan itu bukan aib. Itu bukan aib. Seorang penuntut ilmu mestinya demikian. Dan Masya Allah, ketika kita duduk di hadapan majelis para ulama, ya ikhwan, ketika mereka keliru dalam suatu permasalahan, kita langsung sampaikan seketika, tidak tunda-tunda. Ketika kita duduk mereka menyampaikan, kita langsung katakan, ya Syekh, kada wa kada. Apa kata mereka? Barakallahu fiik. Didoakan kan? Enggak ente belum tahu apa-apa. Anak sudah ngaji lama, ente mau ngaji berapa lama? Enggak ada demikian. Kenapa? Karena jiwa mereka itu besar.
untuk kembali kepada al-haq. Nah, kemudian ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sebab itu Rasulullah membimbing kita, innama syifa'ul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Jadi kalau belum tahu, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Kok ini begini? Gak usah ikut-ikutan, sabar. Tenang aja. Bertanya kepada ahlinya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Jangan karena itu orang yang setiap hari engkau bersama dengannya tuh masukin pembicaraan. Engkau dalam keadaan gak tahu, ikut-ikutan aja. Ketika ditanya, "Oh, kenapa demikian?" Enggak, ini kan ustadznya begitu. Ustadznya kok ngomong kayak gini? Lo apa dasar hukumnya? Ya pasti ustadz tahulah. Subhanallah. Apakah antum akan mengatakan bahwa ustadzmu itu adalah orang yang maksum? Orang yang tahu semua perkara? Atau orang yang tidak pernah bersalah? Subhanallah. Ini suatu keajaiban. Maka dari itu Imam Ahmad pun heran di zaman beliau. Ketika Imam Ahmad merasa heran terhadap apa? Imam Ahmad merasa heran terhadap murid-muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ulama besar, ulama ahlu sunnah, ahlul hadis. Tapi apa kata Imam Ahmad? Saya heran dengan manusia-manusia ini. Mereka mengerti tentang ilmu sanad, mereka mengerti tentang rijal-rijal, mereka mengerti tentang hadis sahih dan hadis dhaif, tapi kok mereka tetap mengikuti pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Ini yang membuat saya heran, kata Imam Ahmad. Bukan berarti Imam Ahmad mengatakan Sufyan Ats-Tsauri adalah orang yang bodoh, orang yang dungu, tidak. Tetapi Imam Ahmad merasa heran ketika seseorang mengikuti orang lain menyelisihi nas. Sungguh ini suatu keajaiban. Suatu keajaiban. Maka dari itu ikhwan fillah sallallahu wa iyyakum, sekali lagi kita katakan bahwasanya tidak ada perkataan seorang manusia pun di muka bumi ini yang mutlak diterima, tidak ada. Kecuali perkataan Allah dan perkataan Rasul. Selain daripada itu tidak ada yang mutlak untuk diterima. Semua harus melalui penyaringan. Semua harus melalui penyaringan. Kalau kita berkata tentang kehebatan, keilmuan, kealiman, ketakwaan dan seterusnya, siapakah di zaman ini yang kealimannya, ketakwaannya, keilmuannya setara dengan Imam Abu Hanifah? Siapa di zaman ini? Tidak ada. Iya. Tapi apa perkataan Imam Abu Hanifah? Pernikahan tanpa wali itu sah. Kalau antum tidak tasabbut, antum tidak mencari dalil, sudah antum pakai pendapat Imam Abu Hanifah. Wala Hanafi. Sudah antum menikah tanpa tangkap saja satu wanita, bawa kemana, sudah menikah. Tidak ada wali, tidak ada saksi. Imam Abu Hanifah mengatakan pernikahan itu layaknya jual beli, suka sama suka. Jadi kalau suka sama suka sudah khalas, selesai. Wah, ini pendapat enak ini. Ya. Nah. Begitu juga ketika antum tidak melakukan tasabbut, tidak melakukan tabayyun, antum tidak memutalaah kaul-kaul para ulama, ana ingin katakan siapa di zaman ini yang lebih hebat keilmuannya, lebih hebat ketakwaannya, lebih hebat kehati-hatiannya dari Imam Malik rahimahullah? Siapa? Tidak ada. Tapi apa kata Imam Malik? Puasa dalam hari bulan Syawal itu bid'ah. Puasa dalam hari bulan Syawal bid'ah. Wala Hanafi, ana Maliki, bid'ah. Antum hajar sudah orang-orang yang berpuasa 6 hari. Boleh. Wala Maliki, Imam Malik mengatakan demikian. Dan tulabul ilmi di zaman ini kan sukanya berargumen itu dengan kaum ulama. Wah, imam ini mengatakan, wah syekh ini mengatakan, wah syekh ini mengatakan. Ya akhi, perkataan syekh itu bukan wahyu yang turun dari langit ketujuh yang mutlak diterima. Alaysa
Nah, maka ini perlu diperhatikan dengan benar. Perlu diperhatikan dengan benar. Atau ana ingin katakan bahwa siapa di zaman ini yang kealimannya, ketakwaannya, kewaraannya, ibadahnya melebihi ketakwaan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas, imam dari kalangan para sahabat, khususan fi ilmu tafsir, khusus dalam ilmu tafsir. Imam. Apa perkataan Ibnu Abbas? Dalam satu riwayat membolehkan nikah mut'ah. Wah, ya tadi. Wah, Ibnu Abbas mengatakan demikian. Hah? Apa yang itu katakan? Oleh sebab itu, perkataan sekali lagi, siapapun di permukaan bumi ini selain daripada kalam Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih tidak mutlak untuk diterima. Semua harus wajib melalui penyaringan. Yang lolos di penyaringan diterima, yang tidak lolos ditinggal. Penyaringannya apa? Nusus, harus kembali kepada nas. Harus kembali kepada nas. Ketika kita dapati komentar Imam Abu Hanifah membolehkan pernikahan tanpa wali, kita kembali kepada nas. Ternyata nas mengatakan la nikaha illa biwali wa syahidain. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi. Berarti gugur ini. Tidak lolos ucapan ini di penyaringan. Begitu juga ketika kita dapati Imam Malik membid'ahkan puasa Syawal, kita kembali kepada nas. Ternyata hadis-hadis tentang puasa Syawal ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Berarti kaul ini tidak lolos dari penyaringan, gugur, tidak dapat diamalkan. Begitulah seharusnya seorang penuntut ilmu. Jadi jangan apa? Tergesa-gesa. Demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah kajian pada pagi ini, insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.